Para malaikat pun bersolawat kepada Nabi, sebagai umat Islam dan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah kita sempatkan diri untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mestinya. Malaikat Jibril, wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca salawat kepadamu tiap-tiap hari sebanyak 10 kali, maka akan aku bimbing tangannya dan akan aku bawa dia melintasi titian Siratal Mustaqim seperti kilat menyambar. Malaikat Mikail, ya Rasulullah, mereka yang bersolawat kepadamu akan aku beri mereka itu minuman dari telagamu, telaga Kautsar. Malaikat Israfil, mereka yang bersalawat kepadamu, aku akan sujud kepada Allah dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sehingga Allah mengampuni seluruh dosa dua orang itu, orang yang bersalawat. Malaikat Israel, ya Rasulullah, bagi mereka yang bersalawat kepadamu, akan aku cabut ruh mereka itu dengan selembut-lembutnya seperti aku mencabut ruh pada nabi-nabi. Kitab Kifayatul Atqiya Syahdan, diceritakan tentang seorang perempuan datang kepada Hasan Al-Basri kemudian berkata, sesungguhnya aku memiliki seorang anak gadis yang telah meninggal, aku begitu ingin melihatnya dalam mimpi. Maka aku datang kepadamu agar engkau mengajarkan kepadaku bagaimana aku bisa melihatnya. Maka Imam Hasan Al-Basri pun mengajarkannya suatu amalan sehingga ia dapat melihat anaknya dalam mimpinya. Betapa terkejut perempuan tersebut ketika ia melihat anaknya dalam keadaan diazab disiksa. Lehernya dibelenggu, kakinya diikat. Dengan hati penuh kesedihan ia pun memberitahukan apa yang ia lihat kepada Imam Hasan Al-Basri, dan beliau pun turut sedih mendengarnya. Selang beberapa lama, Imam Hasan Al-Basri melihat dalam mimpi beliau, gadis tersebut telah berada di dalam surga duduk di atas tahta dan memakai mahkota. Si gadis pun berkata, wahai Imam Hasan Al-Basri, tidakkah engkau mengenaliku? Aku adalah anak dari perempuan yang datang kepadamu. Imam Hasan Al-Basri pun terkejut dan bertanya, apa yang membuatmu menjadi seperti yang aku lihat sekarang? Gadis itu pun menjawab, ada seseorang laki-laki melewati pekuburan yang mana aku jaga dikuburkan di situ. Kemudian ia bersolawat kepada Nabi sekali. Ketika itu, di pekuburan itu ada 550 orang yang sedang diazab termasuk aku di antaranya. Lalu terdengarlah seruan, angkat siksa mereka dengan berkat salawatnya. Laki-laki ini berkat salawat itulah para ahli kubur itu pun mendapatkan ampunan Allah.